الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الذي خلق سائر الكائنات والصلاة والسلام على سيد السادات نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat limpahan nikmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir dalam majlis yang sangat mulia ini. Semoga Allah memberikan keberkahan umur kita, usia kita, harta dan keluarga kita yang menghantarkan kita ke dalam kebaikan. Salawat dan salam kita sanjung sajikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin yang telah mengajarkan kita bagaimana hidup dan kehidupan untuk mendapatkan kebahagiaan dalam dunia dan menghantarkan kita kebahagiaan di yaumil mahsyar kelak nanti. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita membaca satu untaian hikmah dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani, merupakan beberapa untaian kata yang disampaikan oleh Hamid Al-Lafaf. Beliau mengatakan arba'atun talabna fi arba'atin fa akhta'naha turuqaha. Kami mencari 4 macam kebahagiaan dalam 4 macam yang lain, tapi kami tidak tahu jalannya, keliru jalannya. Fawajadnaha fi arba'atin ukhra, ternyata kebahagiaan itu ada 4 jalan yang lain. Beliau mengatakan talabna al-ghina fil mali fawajadnahu fil qana'ati. Kami mencari kekayaan pada harta, namun kami mendapatkan kekayaan itu ada pada qanaah. Jadi kata beliau, makna kekayaan itu baru beliau dapatkan ketika berada dalam qanaah. Ketika seseorang merasa puas terhadap apa yang Allah berikan kepadanya, maka dia sudah merasa sebagai orang yang kaya, orang yang banyak hartanya. Jadi orang yang banyak hartanya adalah orang yang merasa puas terhadap apa yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu sikap orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia merasa puas apapun yang Allah berikan kepadanya merupakan sesuatu yang luar biasa. Maka ungkapan inilah yang Allah katakan, inna a'tainakal kautsar, kami telah memberikan kepadamu hai Muhammad nikmat yang banyak. Bukan hanya nikmat materi, tapi juga nikmat yang non materi. Nikmat lega ketika kita bernafas, jantung kita berdetak dengan bagus, kita bisa tidur dengan nyenyak, kita bisa bangun dengan nyenyak. Itu merupakan nikmat yang luar biasa. Kita bisa makan dengan enak, kita bisa buang air besar dengan enak. Itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka atas nikmat itulah diperintahkan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ya Allah, enak sekali makan minum ini
Ya Allah, segala puji atas makanan dan minuman. Apabila kita keluar toilet, alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza. Ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah membuangkan rasa penyakit yang ada pada saya. Jadi al-qanaah. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting sekali kita merasakan nikmat Allah selalu bersama kita. Tidak ada satu detik pun Allah tidak mencurahkan nikmat kepada kita. Maka setiap saatnya kita pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal inilah pernah suatu hari Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah, ya Allah, macam mana kita bersyukur kepada Engkau ya Allah? Karena banyak sekali nikmat-Mu, nikmat bernafas saja tidak sanggup kita mengucapkan terima kasih. Allah mengatakan, ya Musa uzkurni wala tansani. Musa, ingatlah akan nama saya, jangan kau lupakan saya. Fa in zakartani faqad syakartani. Ketika kau menyebut nama saya wahai Musa, itulah namanya engkau telah bersyukur kepada saya. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah, jadi untuk menjadi orang yang kaya haruslah pada sikap merasa qanaah, merasa puas apa yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua kata beliau, wa talabna ar-rahata fi sarwati fawajadna fi qillatil mali. Ya, jadi yang kedua kami mencari rahah, mencari ketenangan pada as-sarwati, pada kekayaan. Fawajadna fi qillatil mali, justru kami mendapatkan ketenangan itu pada sedikit kekayaan itu. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan pada jumlah tapi pada kualitas. Yang ketiga kata beliau, wa talabna al-ladzat fi an-ni'mati fawajadnaha fil badani sahih. Kami mencari kelezatan pada nikmat-nikmat yang ada, tapi kami mendapatkan kelezatan itu adalah pada badan yang sehat. Jadi pada badan yang sehat itu adalah punca segala kenikmatan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ketika kita makan makanan itu karena kita kurang sehat, kita bilang tidak enak. Sebenarnya bukan makanan yang tidak enak, tapi badan kita kurang sehat. Maka oleh karena itu kata beliau bahwa punca kenikmatan itu ada pada badan yang sehat. Memang sehat ini jemaah dirahmati Allah baru kita rasa ketika kita sakit. As-sihhatu tajun la yaraha illa al-marda. Sehat merupakan mahkota, baru kita rasa kalau sudah tiada. Maka menjaga kesehatan, menjaga agar nikmat tetap kita bisa menikmatinya. Nikmat berkendaraan, nikmat makan, nikmat minum, nikmat kita dalam istirahat, baru kita bisa sampai kepada puncanya kalau kita berada dalam keadaan sehat. Maka oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah punca kenikmatan. Maka Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang terabaikan, yang manusia mungkin tidak merasakan itu sebagai nikmat. As-sihhatu wal faraghu, nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehat itu nikmat, tapi kadang-kadang orang tidak merasa itu sebagai nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita bersyukur akan nikmat sehat ini, kita menjaga diri dan keluarga kita tetap berada di dalam kesehatan. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau yang terakhir mengatakan, wa talabna al-ilma fi batnin syabi' fawajadnahu fi batnin ja'i'. Kata beliau, kami mencari ilmu dalam keadaan perut yang kenyang, tetapi sebenarnya kami menemukan ilmu dalam keadaan perut yang lapar. Ini maknanya apa? Orang yang bisa berpuasa dia
maka dia akan banyak mendapatkan ilmu. Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15, itu dia akan banyak mendapatkan ilmu. Karena ilmu pengetahuan jemaah dirahmati Allah ada dua. Ada ilmu yang al-mauhibah, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu al-muktasabah, ilmu yang kita cari. Jadi oleh karena itu jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang banyak beribadah, banyak berpuasanya, maka sungguh dia akan mendapatkan banyak ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ilmu ini suatu nikmat yang lain. Ilmu ini adalah rezeki. Maka ketika kita berdoa, Allahumma rzuqna ilman nafi'ah, ya Allah berikan kepada kami rezeki ilmu. Jadi ilmu itu adalah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu itu kita selalu bisa menikmatinya sejak kita muda sampai kita tua, sampai kita kembali kepada Allah, kita bisa menikmati nikmatnya ilmu. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan ilmu itu dicari karena zatnya dan karena ia sebagai sarana untuk mendapatkan kenikmatan yang lain. Karena zatnya, karena ilmu itu mulia. Orang yang memiliki ilmu, dia kemuliaan karena zat ilmu itu. Yang kedua, dengan ilmu itu kita bisa mendapatkan yang lain. Bisa mendapatkan ketenangan, bisa mendapatkan kekayaan, bisa mendapatkan yang lain-lain. Itu adalah fadilah daripada ilmu. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu dalam Al-Qur'anul Karim, ayat yang pertama, surah yang pertama, surah Al-Alaq, isinya adalah Iqra, bacalah. Membaca adalah sebuah sarana untuk memperoleh ilmu. Membaca ayat-ayat al-kauniyah dan ayat-ayat al-qauliyah, ayat-ayat yang terbaca dan ayat-ayat yang berupa alam semesta, dibaca agar mendapatkan ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu kita akan bisa memperoleh kebahagiaan. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan ilmu tidak bisa kita gambarkan dengan materi. Dia kenikmatan yang ada dalam hati kita. Maka tidak pernah orang untuk berhenti menuntut ilmu pengetahuan, karena dia adalah sebuah kebahagiaan yang semakin banyak kita memilikinya, semakin banyak pula kualitas hidup dan kehidupan kita. Kita beramal dengan ilmu, kita makan dengan ilmu, kita minum dengan ilmu, semua dibarengi dengan ilmu itu. Maka dengan itulah kita memperoleh suatu kebahagiaan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian kita pada subuh yang mulia ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.